Mau hari lo jadi 100% lebih produktif bro? Gak mau kan lo seharian dikontrol rasa malas dan mageran? Hindari 6 hal ini di pagi hari. Ini diambil dari morning rutinnya Andrew Huberman dan udah gua coba sendiri, hasilnya efektif banget bro. Pertama, lo harus sadar kalau pagi hari yang produktif itu udah dimulai dari malam sebelumnya. Jadi hal paling penting yang harus lo hindari adalah kurang tidur. Lo kurang tidur bisa ngerusak produktivitas lo seharian. Susah fokus, kurang energi, seharian ngerasa lemes. Kurang tidur juga bikin hormon kortisol lo naik, stres jadi tinggi, bikin pembentukan otot kurang bagus, dan mendorong badan lo buat nimbun lemak. Jadi solusinya, pastikan lo tidur cukup. Bisa dapat 7-8 jam bagus, minimal banget 6 jam. Buat lo yang kerja shift malam, kalau ditanya prioritas bangun pagi atau tidur cukup, jawaban gua, prioritaskan tidur cukup. Jadi pastikan lo planning di malam sebelumnya. Kalau besok harus bangun jam 5 pagi, berarti udah harus tidur paling telat jam 10 malam. Kurangi begadang, apalagi kalau begadangnya cuma buat nonton film, main game, atau nongkrong gak jelas. Kedua, jangan nge-snooze alarm. Tahu tombol snooze kan? Yang kalau alarm lo udah bunyi, lo matiin dengan alasan bangun 5 menit lagi. Ini kebiasaan buruk yang bikin lo gak disiplin bro. Bilangnya 5 menit, tahu-tahu tidurnya nambah 30 menit lebih. Tahu-tahu udah siang. Tombol snooze ini bahkan sering disebut sebagai dream killer, karena bikin lo meninggalkan hal produktif yang harusnya lo lakuin. Kalau udah saatnya bangun, bangun bro. Dari sini, udah kelihatan kok, mana pria kuat sama mana pria lemah. Pria kuat bisa ngelakuin sesuatu walaupun dia nggak pengen. Bisa memaksa dirinya bangun di tengah hangatnya selimut dan dinginnya udara pagi. Ketiga, no doom scrolling. Lo bangun tidur, lo terus pegang HP, buka medsos, lihat feeds, reels atau FYP. Gak kerasa 15 menit habis di kasur, mungkin lebih. Cuma ngelihat HP dan medsos. Ini bahaya, karena belum apa-apa, otak lo udah mengonsumsi dopamin. Udah dikondisikan buat buang-buang waktu sejak pertama kali buka mata. Bahaya banget bro. Kalau bisa, hindari pegang HP setelah bangun. Terus ganti dengan apa? Ganti pakai ibadah pagi. Doom scrolling, pegang HP, kepoin medsos, pasti ada yang bikin penyakit hati. Ada yang bikin lo kesal, iri, marah, jengkel, pokoknya berbagai emosi negatif udah lo rasakan pas baru melek. Ibadah justru membersihkan hati, menguatkan jiwa dan mental. Jadi paling gak bro, jangan lihat medsos dulu sebelum lo tuntasin ibadah pagi. Keempat, tunda main video game. Ini kesalahan fatal yang sering gue lakuin dulu bro. Bangun tidur langsung nge-game, ngelanjutin game semalam. Emang seru banget, apalagi kalau pas hari libur. Tapi ternyata bro, ini bikin lo malas seharian. Lo jadi ngerasa gak perlu ngelakuin hal produktif karena udah dapat ledakan dopamin dari main game. Terus ganti pakai apa? Ganti dengan beres-beres kecil. Ini diambil dari metode yang dilakuin Dr. Jordan Peterson. Daripada dapetin dopamin dari video game yang sifatnya semu, lo bisa dapetin dengan cara beresin kasur, nyapu kamar, rapikan meja kerja. Gak usah beres-beres besar, cukup yang sederhana aja yang bisa diberesin dalam 5-10 menit. Ini bakal bikin otak lo mendapatkan dopamin juga dan ngerasa puas, naikin percaya diri. Karena lo bisa ngeberesin sesuatu dengan baik. Jadi lo siap, ngerasa sanggup buat ngeberesin hal yang lebih besar di sisa hari. Kelima, jangan langsung minum kopi. Bangun tidur terus ngopi bisa bikin crash di sistem hormon lo. Lo masih lemes, masih ngumpulin nyawa dari habis tidur. Terus langsung dikasih kopi yang bikin melek dan siaga. Biasanya kalau ini lo lakuin, siangan lo lemes lagi. Lo bakal perlu kopi dosis yang lebih banyak. Jadi triknya, tunda ngopi paling nggak sejam sampai 90 menit setelah lo bangun. Jangan langsung bro. Kalau lo mau dapetin efek siaga setelah bangun, ganti kopi sama mandi air dingin. Habis mandi, lo tunggu dulu beberapa saat baru ngopi. Kalau mau olahraga pagi, olahraga dulu, terus mandi, baru ngopi. Dijamin, hormon lo nggak akan mengalami crash dan energi lo bakal lebih stabil seharian. Keenam, hindari langsung nonton berita. Ini juga kesalahan yang sering gue lakuin dan banyak banget orang lakuin. Bangun, udah disambut TV yang nyiarin acara berita. Ini selain bikin jiwa kita gak sehat, karena bakal kemasukan banyak hal negatif, juga mengkondisikan lo jadi NPC, alias pemeran pembantu dalam kehidupan. Ngapain bro? Lo bangun-bangun langsung ngurusin orang lain. Langsung lihat dan mikirin yang terjadi sama orang lain. Padahal, orang yang lo lihat beritanya, sama sekali gak peduli sama diri lo. Lo itu tokoh utama, bukan peran pembantu. Jadi sebelum ngurusin orang lain, urus dulu diri lo sendiri. Ganti nonton berita dengan journaling. Tulis di buku catatan tentang diri lo, apa yang mau lo lakuin di hari itu. Target-target apa yang mau lo bereskan.
Apa yang lo rasakan, lo syukuri apapun yang ada di pikiran lo. Ini bisa bikin lo lebih siap, lebih lega, lebih kuat buat menjalani hari. Journaling ini adalah aktivitas wajib pria-pria sukses. Dilakuin mulai dari Soekarno, Michael Jordan, sampai Kaisar Roma, Marcus Aurelius. Salah satu pertanyaan paling banyak ditanyakan di channel ini adalah, bro, gimana caranya melawan rasa malas? Gue udah tahu gue harus berkembang, harus olahraga, harus belajar. Tapi, rasa malas ini yang mencegah gue untuk jadi lebih baik. Oke bro, gue share langsung 7 tips praktikal yang bisa lo lakuin buat mengusir rasa malas. Gampang dilakuin, sederhana, bukan cuma sekedar teori. Lakuin salah satunya. Gue yakin kemalasan lo akan pergi. Pertama, ingat momen saat lo diremehkan, dihina. Mungkin karena miskin, lemah, bodoh, jelek, dan sebagainya. Nggak enak, nyesek, pasti marah kan bro? Pakai energi kemarahan ini buat langsung bergerak sekarang juga, biar lo nggak lagi direndahkan di masa depan. Kedua, namanya hadiah perjuangan. Anggap lo tokoh utama dalam sebuah game atau film, dan tugas yang lo males lakuin sebagai musuh yang harus lo taklukin. Simpan juga satu hal yang benar-benar lo sukai, cuma boleh lo nikmati saat lo ngerjain tugas tadi. Misal lo tahu, lo harus olahraga tapi males. Pastikan lo dengerin musik favorit cuma boleh saat olahraga. Atau baru boleh nonton film favorit setelah selesai belajar suatu hal. Baru boleh main game setelah beres ngerjain tugas kerjaan. Ini efeknya luar biasa bro. Males hilang, kerjaan beres, hal yang lo sukai juga terasa jadi lebih nikmat. Karena lo harus berjuang dulu buat mendapatkannya. Ketiga, air, apalagi air dingin. Tiap kali ngerasa males, lo bisa cuci muka atau bahkan mandi pakai air dingin. Ini bisa ningkatin adrenalin lo, bikin lebih semangat, bakal bantu mengusir jauh-jauh rasa malas. Keempat, kerjain aja versi gampangnya. Daripada nggak dikerjain sama sekali, mending kerjain versi gampangnya. Lagi malas olahraga di gym, lakuin aja olahraga ringan di rumah. Lagi malas belajar bahasa Inggris dari kelas yang serius, belajar aja dengan cara lihat film. Kelima, teori 2 menit. Percaya deh, yang susah itu mulainya bro. Kalau udah dimulai, lo bakal keterusan. Jadi, kalau lagi malas, paksa diri lo buat ngelakuin hal itu 2 menit aja. Habis 2 menit, pasti lo pengen lanjutin lebih lama lagi. Keenam, minum kafein. Kafein terbukti bisa bantu konsentrasi lo naik, lebih siaga, bisa ngusir malas dan kantuk. Kalau lo nggak kuat ngopi, bisa diganti minum teh atau coklat karena ada kandungan kafeinnya juga. Ketujuh, aktifkan mode robot. Rasa malas itu perasaan. Lo harus ingat, dunia tetap berputar. Gak peduli lo lagi sedih, marah, happy, atau galau. Fakta, gak peduli sama perasaan lo. Sebagai pria, lo wajib berusaha tetap bisa, sanggup nuntasin suatu hal, gak peduli apapun perasaan lo saat ini. Jadi, cukup penting, lo bisa mengaktifkan mode robot dalam diri lo. Kerjain sesuatu yang penting tuntas, gak usah terlalu dirasa-rasain. Kalau lo bisa ngelakuin ini, pasti tingkat keberhasilan lo nuntasin suatu tugas, tingkat keberhasilan lo mengalahkan kemalasan akan naik drastis bro. Salam high value man, semangat bro.